Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Haf yang dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari graf yang berisikan ada saya sendiri, terus ada Ilham Hafiz Ahmadi, terus ada Muhammad Iksan Nurzain, dan ada Rizky Ayuda. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi dari graf. Graf sendiri biasa digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan atau V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi edges. Lanjut ke slide yang kedua, graf G sama dengan V dan E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex, yang biasanya V itu ada V1, V2, V3, dan selanjutnya. Ada pula juga ada E, yang yaitu himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul, yang biasanya juga ada E1, E2, E3, dan seterusnya. Lanjut ke contoh gambar. Contoh pada gambar 2, contoh gambar 2 G1 adalah graf dengan V sama dengan V1, V2, V3, dan V4. Dan di mana E adalah 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Ini pada gambar pertama yang V1 sampai V4, yang gambarnya sebelah kiri. Lanjut ke gambar yang kedua, ada V sama dengan V1, V2, V3, dan V4. Dan E ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3 lagi, 2,4, 3,4, dan 3,4 lagi. Nah, di mana ini bernilai E1, E2, E3, E4, E5, E6, sampai E7. Ini gambar kedua dari gambar yang tengah. Ini kan ada 1,3-nya ada 2 kali, karena dia di arah E3 dan E4 itu dia sama satu titik, dan dari titik 3,4 dia juga ada 2 kali karena dia pada titik yang sama, yaitu E6 dan E7 nih. Lanjut ke graf gambar ketiga, ada gambar V1, V2, V3, dan V4, dan E yang bernilai 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Yang dimana E-nya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Ini gambar graf ketiga ini sebenarnya hampir sama gambar yang kedua. Yang bikin beda ini ada loopnya. Ini loopnya di angka 3,3. Soalnya dia bermulai dan berakhir di titik nomor 3. Nah, ini di loopnya ini dia yang E8. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3, dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multi edges atau parallel edges, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Yang tadi saya bilang ini yang E3 dan E4, E6, E7 ini sama, dia multi edges atau parallel edges karena menghubungkan simpul yang sama. Terus lanjut pada gambar yang ketiga, pada sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau palang, atau yang biasa dinamakan loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nih, di titik 3,3 yang di E8, ini dia dinamakan loop karena berawal dan berakhir di titik yang sama. Terus lanjut ke slide selanjutnya, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf atau loop yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, graf sederhana atau simple graph.
Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Nih, yang gambar yang ini cuman ada V1, V2, V3, V4 dan E1, E2, E3, E4. Ini dinamakan contoh graf sederhana. Terus ada jenis graf yang selanjutnya yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Yang mana G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tidak sederhana. Nih, gambar yang tengah sama yang paling kanan ini dinamakan graf tidak sederhana karena mempunyai simpul yang sama, yaitu E3, E4, E6, E7. Ini yang 1,3 dan 3,4 itu dia punya simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua, graf tak berhingga atau unlimited graph. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf directed graph atau directed graph atau digraph. Graf berarah yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama, dan nomor 3 memiliki arah pada nomor 1. Sedangkan nomor 1 memiliki arah pada nomor 2. Dan nomor 2 memiliki 3 arah. Yang pertama ke arah nomor 1, yang kedua balik ke nomor 3, dan yang ketiga memiliki arah ke nomor 4. Sedangkan nomor 4 memiliki 2 arah. Yang pertama arah ke nomor 2, dan yang kedua arahnya ke nomor 3. Sedangkan pada gambar yang kedua, nomor 2 memiliki 2 arah. Yang pertama ke arah nomor 1, dan yang kedua ke arah nomor 4. Sedangkan nomor 1 memiliki 1 arah, yaitu ke arah nomor 3. Sedangkan nomor 3 memiliki 2 arah. Yang pertama ke arah nomor 1, kemudian ke arah nomor 4. Sedangkan nomor 4 memiliki 2 arah juga. Yang pertama ke arah nomor 3, dan yang satunya lagi balik lagi ke nomor 4-nya lagi. Contoh penerapan graf. Yang pertama, rangkaian listrik. Di sini terdapat gambar rangkaian listrik, dan sebelahnya adalah contoh penerapan pada graf yang diaplikasikan pada rangkaian listrik. Bisa dilihat keduanya sama, namun berbeda penggunaan. Yang sebelah kiri penggunaannya pada rangkaian listrik, yang sebelah kanan pada graf. Yang kedua, transaksi konkuren pada basis data terpusat. Ada 4 transaksi. Yang pertama, transaksi T0 menunggu transaksi T2 dan T1. Di sini ada gambarnya. Transaksi T0 menunggu transaksi dari T1 dan T2. Yang kedua, transaksi T2 menunggu transaksi T1. Di sini gambarnya transaksi T1 menuju ke arah transaksi T2. Yang ketiga, transaksi T1 menunggu transaksi T3. Di sini ada gambarnya. Transaksi T1 menunggu atau menuju ke arah transaksi T3.
Yang terakhir, transaksi T3 menunggu transaksi T2. Di sini ada gambarnya, transaksi T3 mengarah atau menunggu transaksi dari T2. Baik, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Iksan. Jadi slide selanjutnya, di sini ada terminologi graf. Nah, di sini ada nomor 1, ketetanggaan adjected. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertenaga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang nomor 2, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan Vj, Vk dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Tinjau graf G1. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan sisi 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama ini, yang titik 1 mengalir ke titik 2, cara bacanya. Titik 2-nya mengalir ke titik 3, dan titik 3-nya mengalir ke titik 1. Dan sebaliknya, titik 2 mengalir ke titik 4, titik 4 mengalir ke titik 3, titik 3 mengalir kembali ke titik 2. Sama dengan gambar yang kedua ini, titik 1-nya mengalir ke titik 2, titik 2 mengalir ke titik 3, dan titik 3-nya mengalir ke titik 1. Tapi titik 3-nya di sini looping atau berulang. Jadi titik 3-nya kembali ke titik 3 lagi. Kalau yang gambar ketiga ini, cara bacanya hampir sama. Titik 1 mengalir ke titik 2, titik 2 ke titik 3, titik 3 kembali ke titik 1. Tetapi di sini titik 3-nya mengaliri ke titik 4, tapi tidak mengalir balik ke titik 3. Selanjutnya, terminologi graf yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G1. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat, graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, n, titik graf n5. Contohnya kayak gini. Jadi di sini titiknya itu tidak saling mengaliri, makanya disebutnya graf kosong. Selanjutnya, yang kelima, derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D dalam kurung V, tinjau graf D1 sama dengan D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G3 sama dengan D5 sama dengan 0 atau bisa disebut simpul terpencil. D4 sama dengan 1 atau disebut simpul anting-anting atau pendant vertex. Tinjau graf G2, D1 sama dengan 3 atau bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 atau bersisian dengan sisi gelang atau loop, atau bisa disebut berulang. Pada graf berarah, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out sama dengan derajat keluar atau out degree, sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul. dV sama dengan D in V atau masuk ke V ditambah D keluar dari V. Nah, contohnya seperti di sini ada gambarnya. D in 1 sama dengan 1 keluar 1. D in 1 sama dengan D keluar 1 atau sama dengan 1. D
in 2 sama dengan 1, D keluar 2 sama dengan 3. D in 3 sama dengan 1, D keluar 3 sama dengan 1. D in 4 sama dengan 2, D out 3 sama dengan 0. Nah ini maksudnya itu cara bacanya. Sama kayak yang saya jelasin di awal tadi. Jadi dia mengaliri kayak 1, mengalir ke 2, 2 ke 3, 3-nya kembali lagi ke 1. Sama kayak yang 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3-nya kembali lagi ke 2. Di sini graf sederhana khusus. 1. Graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan K. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n min 1 dibagi 2. Nah, di sini ada gambar contoh titik K1. Ini titik kosong. Nah, yang K2 ini titik pertamanya mengalir ke titik 2. Kalau yang K3-nya ini titik 1 mengalir ke 2, yang 2-nya mengalir ke 3, 3-nya mengalir lagi ke 1. Nah, yang di gambar K4 ini sama. Jadi dia dari 1 mengalir ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 kembali lagi ke 1. Jadi kalau K1 itu 1 titik, K2 2 titik, K3 3 titik, K4 itu 4 titik. Nah, di sini ada K5 atau 5 titik. Cara bacanya sama, dia saling mengaliri. Nah, di sini juga ada K6 atau 6 titik. Jadi titiknya itu ada 6. Sama, dia juga saling mengaliri. Yang kedua, graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan Cn. Hampir sama cara bacanya ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau yang ketiga ini graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Jadi apabila derajat setiap simpulnya adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR dibagi 2. Nah, contoh gambarnya yang ini. Jadi cara bacanya tadi yang saya jelaskan itu. Dia itu disebut graf teratur, jadi derajat setiap simpulnya itu teratur. Kalau rumusnya jumlah sisi pada graf teratur itu yang tadi NR dibagi 2. Nah, di sini ada graf bipartit atau bipartit graf. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G, V1, dan V2. Jadi dia itu kayak berhubungan. Contohnya kayak gambar ini. Jadi titik pertama di V1 itu mengalir ke titik pertama di V2. Nah, yang V2-nya ini juga mengalir ke titik 2 V1. Terus titik satunya yang di V1 ini mengalir juga ke titik 2 di V2. Jadi kayak berhubungan gitu. Yang keduanya juga dibacanya sama aja. Jadi dia tergantung garis ini nih, garis penghubungnya, cara bacanya. Selanjutnya graf G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A, B, D, dan V2 sama dengan C, E, F, G. Jadi ini maksudnya yang berhubungannya. Nah, di sini ada gambar graf persoalan utilitas. Cara bacanya ya sama aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan ini H1 nih, dia mengalir ke W, mengalir juga ke G, mengalir ke E. Sama halnya dengan H2, H2 juga mengalir ke W, mengalir ke G, mengalir ke E. H3 pun sama. Jadi dia saling berhubungan. Kalau topologi Ya, saya Ilham Ahmadi akan melanjutkan presentasi teman saya Rizky Ayuda yang tadi. Pada slide selanjutnya itu representasi graf. Representasi graf itu yang pertama ada matriks tetanggaan atau adjacency matrix. Rumusnya itu A sama dengan A jumlah simpul dan satu itu jika simpul I dan J itu bertetanggaan atau dia saling memasuki.
A itu bisa bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetanggaan. Contohnya pada gambar 1 itu ada 4 titik 1, 2, 3, 4 yang berbentuk belah ketupat. Dia itu matriksnya 1, 2, 3, dan 4. 1 itu tidak mengaliri ke 1 sendiri, dan 1 itu dia mengaliri ke 2, dan 1 itu dia mengaliri ke 3 juga, tapi 1 tidak mengaliri ke 4 karena tidak ada simpul yang ke arah ke 4 dari nomor 1. Terus kalau 2 itu dia bisa mengaliri ke 1, bisa mengaliri ke 2 juga, ke 3 juga, dan mengaliri ke 4, tapi tidak bisa mengaliri ke 2 karena tidak ada loopingnya. Lalu dari yang titik 3 dia bisa masuk ke nomor 1 dan bisa masuk juga ke nomor 2 dan bisa masuk ke nomor 4 tetapi tidak masuk ke nomor 3. Dan dari 4 itu, dan dari titik keempat juga dia tidak mengaliri ke 1 karena tidak ada simpul yang ke arah nomor 1, dan dia mengaliri ke 2 dan ke 3. Dan pada titik 4 sendiri dia bernilai 0. Pada gambar kedua ada 4 titik juga sama 1, 2, 3, dan 4. Tetapi 1 dan 2, 1, 2, 3 itu berbentuk segitiga, dan 4-nya itu berada di luar titik tersebut tetapi mengalir ke 3. Dan ada 5 titik. 5-nya itu sedikit. 5-nya itu tidak mengaliri apapun. Jadi di sini pada gambar kedua ada 5 titik. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 1 itu tidak mengaliri ke 1, tetapi 1 itu mengaliri ke 2, dan 1 juga mengaliri ke 3. 1 tapi tidak mengaliri ke 4 dan ke 5. Karena tidak ada simpul yang ke arah titik 4 dan 5. Jadi terpisah. Jadi 1 itu cuma mengaliri 2 dan 3. Sedangkan 2 itu dia mengaliri 1, tetapi tidak mengaliri nilai 2 itu tersendiri, dan 2 itu mengaliri 3. Tapi tidak mengaliri 4 dan titik 5 juga. Sedangkan 3 itu mengaliri 3 titik, yaitu titik 1, 2, dan 4. Titik 5 tidak, karena titik 5 itu berpisah sendiri pada gambar 2 tersebut. 4 itu cuma mengaliri ke 3, karena hanya ada simpul yang menyambungkan titik 3 dan titik 4. Sedangkan 5-nya itu tidak mengaliri apapun, karena 5-nya itu terpisah dari titik-titik yang lain dan tidak ada simpul yang menyambungkannya. Sedangkan pada gambar ketiga ada 4 titik yang awalnya berbentuk jajar genjang juga, belah ketupat, tapi pada nilai 2-nya itu dia ada saling memasuki. 1 mengaliri 2, dan 2 mengaliri 1 lagi, dan 2 mengaliri 4, dan 4 mengaliri 2 lagi. 2 mengaliri 3, 3 mengaliri 1, dan 4 mengaliri 3. Jadi pada gambar ini 2-nya itu mengaliri 3 titik sekaligus. 1 dan 4 juga, terus 3. Tapi 2-nya tidak mengaliri apapun. Pada titik 1 itu hanya mengaliri ke titik 2, tidak mengaliri ke titik 3 karena arahnya tidak ada yang ke arah 3. Terus pada titik 3 itu 3 hanya mengaliri nilai 1 dan tidak mengaliri titik 2 dan titik 4. Dan 4 itu mengaliri titik 2 dan titik 3. Yang selanjutnya nomor 2, matriks bersisian atau insidensi matriks. Rumusnya masih sama, tapi berbeda ini jika simpul I bersisian dengan sisi J. Terus bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Pada gambar tersebut terdapat 4 titik dan ada 5 edge. Jadi titik 1, 2, 3. 1 itu mengaliri 3, 1 juga mengaliri ke 2, dan dari 2 mengaliri ke 3, dan dari 2 juga mengaliri ke 1. Dan dari 3 itu hanya mengaliri ke 4, dan dari 4 itu di looping sehingga ada 5 edge. Yang edge pertama itu 1 mengaliri 2, dan edge kedua itu 2 mengalir 1, dan edge ketiganya itu 2 mengaliri 3, dan edge keempat 1 mengaliri 4, dan edge kelima itu 3 mengaliri 4.
1 itu jadi mengaliri dua edge sekaligus, edge 1 dan edge 2, sama edge 4. Karena 1 mengaliri ke 2, terus dari 2 mengaliri ke 1 juga, melewati edge-nya, dan dari 1 juga mengaliri ke 3, yaitu edge 4, dan seterusnya. Yang ketiga, representasi graf senarai ketetanggaan atau adjacency list. Gambaran masih sama, 1, 2, 3, dan 4, seperti tadi gambarnya. Yang membedakannya itu simpul tetangganya. Pada gambar 1 itu simpul 1. Simpul tetangganya itu hanya 2 dan 3, sedangkan simpul 2 tetangganya itu 1, 3, dan 4. Dia saling 2 itu mengaliri 1, 3, dan 4. Pada simpul tetangga 3, pada simpul 3, simpul tetangganya itu 1, 2, dan 4. Sedangkan pada simpul 4, simpul tetangganya itu 2 dan 3 karena garisnya itu mengarah ke 2 dan 3 tetapi tidak ke arah 1. Terus pada gambar kedua itu, simpul 1 itu, simpul tetangganya itu hanya 2 dan 3. Pada simpul 2, simpul tetangganya itu hanya 1 dan 3. Pada simpul 3, simpul tetangganya itu 1, 2, dan 4. Dan pada simpul keempat itu hanya 3. 5-nya tidak ada simpul tetangganya karena dia tidak ada garis atau simpulnya. Pada gambar ketiga itu simpul 1 itu hanya 2, dan pada simpul 2 itu simpul terminalnya ada 1, 3, dan 4, dan pada simpul 3 itu hanya 1 simpul terminalnya, dan 4 pada simpul 4 terminal simpulnya hanya 2 dan 3. Ini rumus menghitung matriks yang tadi, yang ada 1, 2, 3, 4, 5 di atas dan 1, 2, 3, 4, 5 di bawah. Terus jika 1 ke 1 nilainya tidak ada nilainya 0, dan 1 ke 2 itu bernilai 1, dan 1 ke 3 itu bernilai 0, 1 ke 4 bernilai 0. Nah, pada rumus tersebut, cara menghitungnya itu A dikali P, lalu B dikali R, A dikali Q, ditambah B dikali S. Setelah itu, setelah AP plus BR, maka hasil ketemu akan menghasilkan matriks yang baru. Max flow algoritma. Aliran maksimum atau max flow adalah salah satu dari problem dalam kelompok problem yang melibatkan aliran dalam sebuah jaringan. Dalam problem max flow, kita ingin mencari aliran maksimum dari sebuah simpul search tertentu S ke sebuah simpul sin tertentu T pada sebuah graf G yang berbobot dan berarah. Ada beberapa algoritma untuk mencari aliran maksimum yang meliputi metode Fulkerson, algoritma Edmonds-Karp, dan algoritma Dini. Terdapat 3 algoritma aliran max. Yang pertama itu metode O, MF dikali E, oleh Fulkerson yang lambat. Terus algoritma O kedua itu V dikali E pangkat 2 oleh Edmonds-Karp. Terus algoritma yang ketiga itu O V pangkat 2 dikali E oleh Dini. Nah, di sini ada contoh max flow. Pada gambar pertama itu ada 5 titik. 0 itu mengaliri ke 1 dan ke 2, dan dari 1 itu mengaliri ke 3 dan ke 4, dan 3 itu mengaliri ke 5. Dan dari 2 tersebut mengaliri ke 3 dan ke 4, dan dari 4 itu mengaliri hanya ke 5. Dan dari setiap simpulnya itu 0 ke 1 itu mengaliri 1 nilai, dan dari 1 ke 3 itu mengaliri 9 nilai, dan dari 3 ke 5 itu mengaliri 6 nilai. 0 ke 2 itu mengaliri 2 nilai, dan 2 ke 3 itu mengaliri 9 nilai, dan 2 ke 4 mengaliri 9 nilai, 4 ke 5 mengaliri 1 nilai. 1 ke 4 itu mengaliri 9 nilai. Nah, ini menghitung aliran maksimum dari 0 sampai 5 dengan metode Fulkerson. Yang tadinya nilai 0 ke 1 itu bernilai 1, berubah menjadi 1
satunya itu memasuki 0. Jadi 0 ke satunya itu berkurang. Yang bertambah itu 1 ke 0, bukan 0 ke 1. Terus 1 ke 3 itu tadi bernilai 9, dikurang 1. Jadi 1 ke 3 itu hanya bernilai 8, dan 3 ke 1 itu jadi bernilai 1. Lalu 3 ke 5 itu tadinya bernilai 6. Jadi berubah nilainya menjadi 4 karena 5 ke 3. Jadi bernilai 2. Lalu 0 ke 2 itu tadi bernilai 2. Sekarang berubah jadi 0 karena alirannya sudah dikurang dengan 2 ke 0. Jadi nilai 2 ke 0 itu yang berubah menjadi 2. Dan seterusnya seperti itu. Pada gambar tersebut contoh Maxwell. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami tentang graf terapan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.